Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billahi wa ta'allamu ta'allimuna fil intifadha wa tazkira li ifadati wal istifadah al-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama mengaji kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Yang kitab Hikam itu disusun kembali oleh Al-Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, semua muslimin dan muslimat, ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam babu adabi du'a ila an qala tastabti' minhu an-nawal walakin istabti' min nafsika wujud al-iqbal khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka la yakun talabuka tasabbuban ila al-ata' minhu fayaqilla fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyyati wa qiyaman bi huquqir rububiyyah. Kaifa yakunu talabuka lahiqu sababan fi ata'ihi sabiq jalla hukmul azali an yanbata ila al-ilal. La tastabti, ojo nganggep pelan sapa sira minhu saking Allah an-nawala ing pemberian. Walakin lan tetapine istabti gawe kesuwen sapa sira min nafsika saking awak dhewe ni sira wujudal iqbal ing wujude penghadapan. Khairu ma tatlubuhu, khairu ma utawi bagus-bagus barang tatlubuhu kang nyuprih sapa sira ing ma iku ma barang huwa kang utawi Allah iku talibuhu iku nyuprih ing ma minhu mingka saking sira. Kata musannif rahimahullahu taala, dan masih dalam bab ada berdoa, di mana hikmah yang kita akan kaji, akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini adalah la tastabti' minhun nawal walakin istabti' min nafsika wujudal iqbal. La tastabti' minhun nawal, jangan sekali-kali kita menganggap terlambat pemberian dari Allah. Jangan sekali kita ini menganggap bahwa pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita datangnya terlambat. Tetapi langkah apa yang harus kita ambil? Langkah apa yang kita ambil? Kata musannif, lakin istabti' min nafsika wujudal iqbal. Tetapi yang harus kita anggap keterlambatan itu adalah dari diri kita. Tetapi kita harus menganggap
dari diri kita bahwa kita terlambat untuk menghadapkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala adalah zat yang Jawadun Karim. Allah adalah zat yang dermawan, karimun mulia. Dan karim seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu dari makna Al-Karim yang merupakan salah satu dari Al-Asma'ul Husna, artinya adalah sebuah zat, adalah satu zat yang tidak menghitung-hitung berapa pemberiannya, satu zat yang tidak memperdulikan kepada siapa dia memberi, baik yang diberikan itu kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Allah beri. Kepada orang yang ahli maksiat, kepada orang yang kafir sekalipun, bahkan kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan Allah Ta'ala juga memberi. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di dalam diri manusia. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi minhu dhira'an, wa man taqarraba ilaihi dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalatan." Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, satu jengkal, maka saya akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu lengan, maka saya akan mendekatinya dengan panjangnya 2 tangan. Dan barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka saya akan mendatanginya dalam keadaan berlari, dalam sebuah hadis qudsi. Nah, sehingga karena kita itu sudah, atau dalam hadis ini mengajarkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat-sangat dekat dengan diri kita. Bahkan ketika kita hanya mendekatkan diri hanya satu jengkal, maka balasannya adalah Allah Ta'ala justru mendekat kepada kita dengan satu zero. Itu merupakan bukti bahwa Allah Ta'ala itu selalu membalas apa yang kita perbuat. Selalu membalas apa yang kita perbuat, di mana ketika yang kita perbuat itu adalah kebaikan, maka kebaikan yang kita perbuat meskipun tidak kita minta, Allah Ta'ala itu akan melipat gandakan perbuatan baik itu. Meskipun kita tidak memintanya, meskipun balasannya itu tidak hanya di dunia saja, tetapi sekaligus di dunia dan akhirat. Nah, sehingga la tastati minhun nawal, jangan sampai kita itu menganggap terlambat pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pemberian itu tidak hanya pemberian yang sifatnya materi, tapi juga pemberian yang sifatnya maknawi, abstrak. Yaitu apa? Kashful hijab, disingkapkannya hijab Allah Subhanahu, hijab yang menghalangi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ketika kita banyak ibadah, ketika kita banyak zikir, ketika kita banyak ngaji, tapi dari ibadah yang sekian banyak itu kok seakan-akan atau kita merasa bahwa tidak ada yang nempel sedikit pun dalam diri kita. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Ya karena bisa jadi Allah Ta'ala itu ingin menguji sejauh mana kesabaran yang ada dalam diri kita sebagai hambanya, sejauh mana keikhlasan yang diperbuat oleh seorang hamba ketika dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu. Nah, sehingga karena kita itu dilarang untuk menganggap bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala itu jarang, bukan jarang, terlambat kedatangannya, maka seharusnya kita itu introspeksi diri, sehingga yang dianggap terlambat itu bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dianggap adalah wujudul iqbal. Kita belum secara totalitas menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah taala itu dengan lisanul halnya, kata Syekh Ibnu Ajib rahimahullahu taala, kata beliau, laisa yudriku wisali, kata Allah taala dengan lisanul halnya, Allah taala berfirman, laisa yudriku wisali kullu man fihi baqiyah. Tidak akan, seseorang itu tidak akan bisa bersambung, tidak akan bisa mencapai diriku, tidak akan bisa dekat dengan diriku, sementara di dalam dirinya itu terdapat baqiyah, terdapat sisa-sisa. Maksudnya, ketika seorang manusia, seorang hamba, seorang murid, seorang syair, dia itu ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika sholat, dia tidak merasakan kehadiran Allah Ta'ala. Ketika berzikir, tidak merasakan betapa tenangnya ketika seseorang itu berzikir. Bahkan seringnya ketika kita itu berzikir, lisan saja yang berzikir, sementara hatinya itu mana-mana. Lisan zikir, hatinya ada di pasar. Lisannya berzikir, sementara hatinya ada di kandang. Lisan berzikir, sementara hatinya itu ada di rumahnya si doi. Nah, sehingga yang seperti ini tuh, ya kalau secara logika gitu ya belum masuk dalam kategori wujudul iqbal. Sehingga ketika dia berdoa, ketika dia itu berzikir, sholat, puasa, kemudian berdoa, kemudian hasil dari doanya itu tidak kunjung-kunjung datang, maka jangan salahkan ketika Allah Ta'ala terlambat dalam memberikan doa itu. Bukan doanya tidak diijabah oleh Allah Ta'ala, bukan, tetapi karena ketika kita itu berdoa kepada Allah, kita tidak menyandarkan diri, kita tidak menghadapkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doanya itu belum diijabah oleh Allah Ta'ala, meskipun hal itu bisa menjadi celengan kita di akhirat. Itu. Nah, seandainya walau tatahharta min janabatil ghaflah lastahqaqta ad-dukhul ila masjidil hadrah wa qad yakmulu iqbaluka wa yafutukal adabu ma'a sayyidik wa huwa istifta'uka nawal walau sahha minkal iqbal. Nah, seandainya jika kita itu sudah menyucikan diri, membersihkan diri dari junubnya kelalaian. Jadi kelalaian yang diibaratkan seperti junub. Jadi kondisi yang junub itu kan kondisi yang tidak bersih. Seseorang yang berjunub, yang keluar air intisari manusia dari kemaluannya, itu kan dalam keadaan yang tidak bersih. Bahkan jangankan orang yang seperti ini diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, untuk masuk atau diam di dalam masjid saja itu tidak boleh. Kenapa? Ya karena untuk mengagungkan siapa pemilik masjid itu, untuk siapa masjid itu dibangun, ibadah itu diberikan kepada siapa ketika ibadah itu dilaksanakan oleh manusia. Nah, karena junub yang kalau junub tadi itu junubnya ahli fikih. Kalau ahli fikih mereka itu mendefinisikan junub dengan seseorang yang tadi memiliki hadas besar sehingga dia tidak boleh untuk membaca Al-Quran, tidak boleh untuk masuk diam ke dalam masjid, di dalam masjid, tidak boleh untuk melaksanakan tawaf, tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, itu junubnya ahli fikih. Tetapi
kalau junub menurut ahli tasawuf, junub mereka itu tidak sama dengan junubnya atau junub menurut ahli fikih. Kalau junub menurut ahli tasawuf itu adalah kelalaian kita, kelupaan kita, ketidakingatan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun kita dalam keadaan zikir sekalipun, di mana zikir itu seseorang berusaha untuk mengingat, untuk menyebut zat yang sedang diucapkan, zat yang menciptakan zikir, zat yang zikir itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir saja, kita itu tidak ingat bagaimana Allah Ta'ala sebagai pencipta saya, bagaimana Allah Ta'ala sebagai pelindung, Allah Ta'ala sebagai pemberi nikmat, Allah Ta'ala sebagai kekasih. Jadi belum ada seperti itu, sehingga ketika dia berzikir tetap di dalam hatinya dia masih lalai. Sehingga orang yang seperti itu menurut ahli tasawuf, dia adalah orang yang junub. Jadi orang yang junub menurut ahli tasawuf itu bukanlah orang yang memiliki hadas besar, yang tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, sholat dan tawaf. Tetapi orang yang junub menurut ahli tasawuf adalah orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang diingat adalah selain Allah, sehingga yang diingat itu adalah doi, sehingga yang diingat itu adalah uang, sehingga yang diingat itu adalah ilmu yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, masakan yang sedang dimasak, itu kan, kandang yang sedang digarap, rumah yang sedang dibangun, atau mobil yang sedang dia inginkan. Itu junub. Junubnya ahli tasawuf, junub menurut ahli tasawuf itu adalah orang-orang yang seperti tadi, gitu ya. Nah, sehingga ketika orang yang seperti itu, yang menurut ahli tasawuf itu mereka adalah orang-orang yang junub, bagaimana doanya itu bisa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika dia menganggap bahwa doa saya belum kunjung diijabah oleh Allah Ta'ala, ya, bukan kemudian dia introspeksi, oh berarti dalam doa saya itu ada masalah, ya, tetapi menyalahkan, Allah Ta'ala ini gimana sih, saya sudah berdoa bertahun-tahun, selama puluhan tahun, belasan tahun, tapi doa saya nggak kunjung diijabah oleh Allah Ta'ala, ini kenapa? Nah, berarti orang yang seperti ini adalah orang yang bermasalah, orang yang sedang junub. Karena apa? Ya karena kalau dia itu memang benar tidak dalam keadaan junub menurut ahli tasawuf, ya maka doanya itu akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar menghadapkan dirinya hanya kepada Allah, tidak menghadapkan dirinya kepada kepentingannya, tidak menghadapkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu, gitu, dalam bentuk apapun, ya. Sehingga berkata sebagian arbabul ma'rifah, sebagian ahli ma'rifah, mereka mengatakan bahwa la antakuna sahibas istiqamatin khairun laka min antakuna sahiba karamatin. Sungguh ketika engkau itu menjadi pemilik istiqomah, orang yang memiliki sifat atau bersifat istiqomah dalam dirinya, dalam melaksanakan apapun, maka orang yang istiqomah ini lebih mulia daripada orang yang memiliki karamah. Maka sebagian ulama mengatakan al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah konsisten dalam ibadah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 keramat. Jadi karamat itu termasuk dalam kategori khawariqul adat. Kalau di tangan Nabi namanya itu mukjizat, yang bisa membelah bulan, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa membuat burung dari tanah.
yang bisa membelah lautan dan seterusnya. Di tangan Nabi semuanya itu dinamakan sebagai mukjizat. Nah, kalau di tangan wali itu namanya karomah, sama bentuknya, bisa menghidupkan orang mati, bisa membelah lautan, bisa membelah gunung, bisa membelah bulan dan seterusnya. Kalau di tangan wali itu namanya karomah. Nah, karomah-karomah yang ada di tangan wali itu kalau dibandingkan, diukur perbandingan dengan istiqomah, maka istiqomah itu jauh lebih mulia, gitu. Karena apa? Karena seseorang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah, yang dia itu menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala secara totalitas, ya berarti dia itu telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia adalah benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wakana abdan mamlukan, dia menjadi hamba yang dimiliki limaulahu, untuk tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fa ayyu syai'in yastahiq ala maulahu, sehingga tuntutan apa? Tuntutan apa? Apa yang harus dituntut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Karena posisi kita ini adalah seorang hamba, seorang budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang dan seorang hamba itu tidak boleh menuntut kepada tuannya, tidak boleh menuntut kepada Allah, ya Allah kenapa engkau itu tidak adil. Dan hati-hati dengan kalimat yang seperti ini. Bisa jadi ketika dia mengucapkannya, maka secara otomatis dia akan menjadi atau digolongkan menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai justru dengan doa yang belum kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membuka kepada kita pintu introspeksi diri. Berarti kalau doa kita belum diijabah, berarti Allah Ta'ala ini, atau berarti ada permasalahan di dalam doa saya, di dalam perbuatan saya, di dalam perilaku saya, bukan sebaliknya menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Dan itu untuk hikmah yang pertama, la tastaqti minhun nawal walakin istaqti min nafsika wujudal ikbar. Kedua, hikmah yang kedua, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik apa yang engkau minta dari Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang Allah minta darimu. Sebaik-baik permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang diminta oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Nah, di sini akan kita lebih perjelas lagi. Jadi yang sebaik-baik permintaan kepada Allah Ta'ala itu adalah al-istiqomah. Istiqomah itu adalah masdar dari istaqomah. Yastaqimu istiqomatan, yang berawal dari, atau sulati mujarradnya itu dari qoma yaqumu qiyaman, yang artinya berdiri. Kemudian istiqomah itu menjadi berdiri. Lisayrurah, ada tambahan huruf apa itu? Alif, sin, sama apa dok? Ta. Istiqomah. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Tuh. Sehingga arti dari istiqomah itu sendiri, melihat dari asal katanya, itu adalah menjadi berdiri, menjadi tegak. Gitu. Dan yang menjadi tegak itu zahiran wa batinan, dari sisi zahir, dari sisi batin. Dari sisi perilaku zahir, perbuatan manusia yang di luar, kemudian batin yaitu hati, perbuatan-perbuatan hati. Dengan kata lain, istiqomah zahiran wa batinan itu artinya adalah menjadi atau mengejar status al-ubudiyatu fil zahir wa kamalul ma'rifati fil batin. Menyatakan atau mengejar, mentargetkan menjadi
penghambaan atau hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zahirnya dan dalam batinnya itu dia memiliki kemakrifatan yang sempurna. Itu. Nah, sehingga yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dua hal. Yang pertama adalah islahul jawahir zahirah bisyariah, memperbaiki anggota badan yang di luar dengan melaksanakan syariat. Wa islahil qulubi wal asraril batinah bil haqiqah. Kalau secara hakikat itu adalah memperbaiki hati dan asrar dan sir yang tertanam, yang terpendam di dalam diri manusia. Itu yang harus dikejar, yaitu istiqamah zahiran wa batinan, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Ya, karena banyak dari kita yang secara zahir saja taat kepada Allah, gitu. Dalam sholatnya dia melaksanakan sholat, zikir dia ahli zikir, puasa sunnah dia laksanakan, puasa wajib apalagi, gitu. Bersedekah banyak, itu zahirnya. Tapi kalau batinnya itu tidak demikian. Batinnya itu merasa bahwa dirinya lah yang sholat, dirinya lah yang berpuasa, dirinya lah yang berzikir, dirinya lah yang merasa soleh, solih, dirinya lah yang merasa ahli sedekah, ahli ibadah, ahli ketaatan. Nah, berarti kan ini bermasalah, tidak ada perpaduan antara keduanya, keseimbangan antara keduanya. Maka yang benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf tapi tidak barang siapa yang berfikih maka dan tidak bertasawuf, maka dia adalah orang yang fasik. Kenapa? Karena agama menjadi mainan. Jadi segala sesuatu itu bisa dipermainkan oleh agama, satu. Atau sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang mendalami ilmu tasawuf sementara fikihnya atau syariatnya itu tidak dipelajari, maka dia menjadi orang yang zindik. Kenapa? Ya, misalnya ketika dia mendengar bahwa semua perbuatan yang baik dan yang buruk itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia itu memperbolehkan dirinya untuk berbuat maksiat-maksiat, untuk maling, untuk nyolong, ya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang dipakai itu hanya hakikat aja, hakikat itu, sementara syariatnya itu tidak diperdulikan. Makanya orang yang sempurna itu bagaimana? Maka di sini dijelaskan oleh Imam Malik, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Barang siapa yang mengumpulkan antara syariat dan hakikat, antara syariat dengan tasawuf, maka inilah hakikat dari seorang yang mukmin. Kalau orang itu hanya berpikir saja tanpa bertasawuf, maka dia akan jadi orang yang fasik karena agama jadi mainan. Atau orang yang bertasawuf saja tapi tanpa berfikih, ya maka dia akan menjadi orang yang zindik, tidak bertuhan. Kenapa? Karena semuanya itu akan dibolehkan oleh dirinya. Seperti tadi yang dijelaskan. Kalau mengumpulkan antara fikih dengan tasawuf, maka dia dari sisi zahirnya berpegang teguh terhadap syariat, dari sisi batinnya dia memiliki kemakrifatan yang sempurna. Orang yang seperti ini adalah orang yang sempurna, ya kan? Ini menurut Imam Malik dan juga para ulama-ulama
ahli tasawuf, di mana kembali khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Jadi sebaik-baik yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah permintaannya Allah taala kepada kita. Apa itu? Yaitu al-istiqamatu fil zahiri wal batin. Istiqamah dalam zahir dan batin. Itu adalah ungkapan atau penafsiran dari ma huwa talibuhu minka. Ini deh ya, Mas. Mana tadi ya? Kemudian maka hal inilah yang dilakukan oleh para ahli tasawuf, yang diantaranya adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Bahkan hal itu tercerminkan di dalam doanya. Kata beliau, Allahumma wa kullu su'alin fa'an amrika li bis-su'al faj'al su'ali laka su'alu mahabbika wala taj'alni mimman yata'ammadu bi su'alihi mawadi al-hudud bal yas'alul qiyam biwajibi hakika. Allahumma, ya Allah, kata Imam Junaid, wa kullu su'alin fa'an amrika li bis-su'al. Semua doa, semua keinginan, semua permohonan yang diharap, yang diajukan kepadamu itu berdasarkan atas perintahmu kepadaku untuk berdoa. Maka faj'al su'ali laka su'ala mahabbika. Maka jadikanlah doaku, permintaanku, keinginanku kepadamu itu adalah doa untuk kecintaan kepadamu. Wala taj'alni mimman yata'ammadu bisu'alihi mawadi al-hudud. Dan janganlah engkau jadikan aku dari orang-orang yang sengaja dengan doanya meminta kepentingan dirinya. Tetapi yang diminta adalah bal yas'alul qiyama biwajibi hakika. Tetapi dia itu harus meminta pelaksanaan terhadap kewajiban-kewajiban bagi atau untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, sehingga ketika kita berdoa ya, ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, dan sementara kita sebagai manusia itu memiliki banyak kebutuhan lahir, kebutuhan batin, kebutuhan untuk punya rokok sebungkus setiap harinya atau 2 bungkus setiap harinya misalnya, atau kebutuhan untuk memenuhi kuota paket data per bulan, ada yang per minggu, ada yang per hari, bahkan ada yang per jam. Itu kan kebutuhan diri, kebutuhan pribadi gitu. Nah, sehingga hal yang seperti ini kalau Al-Imam Junaid Al-Baghdadi tidak akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hal-hal yang tadi disebutkan. Nggak bakalan beliau itu meminta untuk Allah Ta'ala memberikannya seorang perempuan agar bisa dinikahi. Nggak bakalan Junaid Al-Baghdadi. Atau untuk memberikan dirinya harta untuk membangun rumah, membangun istana, atau memiliki kendaraan yang mewah. Enggak. Atau untuk membangun pesantren untuk umat. Enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah kepentingan pribadi. Karena itu adalah kepentingan pribadi. Allah Ta'ala ya, itu memerintahkan manusia, atau khususnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, Allah Ta'ala atau Syekh Junaid Al-Baghdadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah Ta'ala itu memerintahkan beliau untuk berdoa, maka beliau itu berdoa. Kemudian permintaan yang beliau harapkan, ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala
itu bukan untuk memenuhi kebutuhan diri beliau, tetapi untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya adalah bisa melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk hikmah kedua. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik apa yang kita doakan, apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang Allah Ta'ala minta dari kita, yaitu al-istiqamatu zahiran wa batinan, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, baik secara zahir atau secara batin. Secara zahir itu dengan melaksanakan semua tugas-tugasnya, dan secara batin itu adalah memiliki kemakrifatan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, beliau itu mengatakan, ra'aitu fil manami qailan yaqulu li. Saya itu, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ini bukan dabir ala tadabir, beda dia Imam. Itu tadi saya tanya, mau makan nggak, lagi junub kan? Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, beliau itu pada suatu malam bermimpi dan bertemu dengan seseorang yang berkata kepada diri beliau. Kata orang itu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dirimu untuk engkau mengucapkan, maksudnya doa yang harus engkau ucapkan itu adalah Allahumma wassi' alayya rizqa min dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya waj'al maqami indaka daiman baina yadayk wa nadhiran minka ilaik wa arini wajhaka wa warini an kulli shay'in dunak warfa'il bain fima baini wa bainaka innahu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Gagah itu doanya. Jadi beliau dalam mimpinya ada seseorang yang memerintahkan Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala untuk berdoa dengan doa yang barusan disebutkan. Kalau artinya Allahumma wassi' alaika rizqa min dunyaya, alayya rizqa min dunyaya, ya Allah, lapangkanlah rizki kepadaku dari rizki yang dalam urusan dunia. Wala tahjubni biha an ukhraya, tetapi dengan rizki dunia itu jangan sampai engkau menghalangiku darimu, dari akhiratmu. Waj'al maqami indaka daiman baina yadaik. Nah, kemudian ya Allah, jadikanlah makomku berada di sisimu daiman, selamanya, baina yadaik, di depanmu. Wa nadhiran minka ilaika, dan aku melihat olehmu dan kepadamu, darimu dan kepadamu. Wa arini wajhaka, dan perlihatkanlah wajahmu kepadaku. Wa warini an kulli syai', dan halangilah diriku dari semua sesuatu selainmu. Warfa'il baina fima baini wa bainak, dan hilangkanlah kejauhan, dan hilangkanlah, lenyapkanlah sifat jauh antara diriku dan dirimu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang awal, zat yang akhir, zat yang zahir, zat yang batin, dan Allah Ta'ala maha mengetahui tentang segala sesuatu. Itu adalah doa. Jadi di sini terutama bagi kita lah, kalangan murid, sebenarnya ini bonus ini buat kita ya, hadiah. Kenapa? Karena kalau kemarin kan keterangannya itu kita tidak boleh meminta kepada Allah Ta'ala, kan gitu. Ya. Kemudian keterangan yang sebelumnya bahwa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah atau hanyalah kemarifatan. Nah, sementara kita belum mencapai makamnya para ahli makrifat, gitu kan? Dan kita masih banyak
memiliki kebutuhan pribadi, memiliki kebutuhan pribadi, butuh ini dan itu untuk modal nikah lah, ya, untuk modal bisnis, untuk ini dan itu banyak, ya kan? Sebagai seorang murid berarti nggak apa-apa. Karena apa? Karena Imam Abdul Hasan Asyadzili berdoa, ya Allah, lapangkanlah rizkiku dari rizki dunia, dan dengan rizki itu jangan sampai engkau menghalangiku darimu, gitu. Menghalangi antara diriku dan dirimu. Jadi bonus ini. Bonus. Nah, sehingga nanti ada keterangan di hikmah yang setelahnya bahwa apa yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu adalah khusus bagi mereka kalangan para arifin yang sudah fana, yang sudah lenyap dari selain Allah Ta'ala. Mereka sudah sama sekali tidak menganggap diri mereka, tidak menganggap orang lain, tidak menyaksikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak butuh kepada surga, tidak takut kepada neraka, dan seterusnya. Itu para arifin. Nah, kalau untuk para muridin yang sedang berproses menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala, itu masih membutuhkan hal-hal yang tadi disebutkan, ya, sehingga tidak masalah bagi dirinya untuk berdoa untuk mendapatkan hal-hal itu. Nah, ini fungsi dari ngaji, gitu. Dan ngajinya harus continue. Karena kalau nggak continue, nanti ngedengernya setengah-setengah, kan gitu. Oh, benar. Kan? Nah, kan kalau kemarin kita nggak boleh minta futuh atau minta cerdas, gitu. Cita-citanya pengen menjadi seorang ulama, atau setidaknya dia pengen menguasai banyak ilmu pengetahuan, ya kan? Sementara dari keterangan sebelumnya yang hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah marifat. Kan kalau ngajinya cuma setengah-setengah, nanti khawatir hanya bagian awal saja yang diambil, gitu. Sementara untuk bagian yang akhirnya penjelas lah ibaratnya, keterangan yang lebih jelas itu nggak didengar. Nanti ujung-ujungnya sesat, ya, bahaya itu. Itu penting istiqomah itu kan ya. Istiqomah ngaji tasawuf pasti. Istiqomah ngaji. Ini sebenarnya nggak hanya ngaji tasawuf saja, tetapi untuk ngaji dalam ilmu-ilmu yang lain, fikih bahkan itu sama. Jadi tidak boleh mendengar sebuah keterangan dan keterangannya itu setengah-setengah, takut sesat nanti, takut salah paham lah kalau nggak sesat lah. Itu untuk hikmah yang kedua. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa qalibuhu minka. Kemudian selanjutnya la yakun talabuka tasabbuban ilal ata minhu fayaqillu fahmuka anhu wal yakun talabuka li izharil ubudiyah wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Selanjutnya la yakun, ojo ono, jangan ada, talabuka permintaanmu adalah tasabbuban, adalah meminta sebab, ilal apa kepada maring pemberian, minhu saking Allah. Fayakin lu mongko setitik apa fahmuka pemahamanmu, anhu saking Allah. Waliyakun lan becek ono, apa talabuka suprihan sira iku li izharil ubudiyah, iku krono mertelakakan penghambaan diri, wa qiyaman lan jumenengaken bi huquqir rububiyah maring pira-pira hak kepangeranan. Kaifa yakunu talabuka kallahik sababan fi ata'ihi sabiq. Kaifa halika ya apa? Yakunu ana apa talabuka suprihan sira allahik kang ngarep iku sababan dari sebab fi ata'ihi ing dalem peparingi Allah as-sabiqi kang wis lewat. Jalla agung apa hukmul azali, apa hukum azal, an yandha fa ing yanto
ing yen to den gabuk ilal maring pira-pira alasan. Nah, kemudian selanjutnya la yakun talabuka tasabbuban ilal ata fayakhillu fahmuka anhu. Jangan sampai permintaan kita kepada Allah Ta'ala itu menjadi penyebab pemberian dari Allah. Jangan sampai ketika kita berdoa, kemudian doa inilah yang menjadi sebab, doa inilah yang menjadi sandaran utama dalam pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Berarti ketika kita melakukan hal yang demikian, maka kita termasuk orang-orang yang menyandarkan kepada doanya. Pede amat gitu ibaratnya. Kamu itu siapa? Sampai doanya itu sangat-sangat mustajab. Sehingga doa inilah yang menjadi sandaran utama atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita menyandarkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa kita, berarti kita ini termasuk orang yang fayaqillu fahmuka anhu, maka pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedikit. Sehingga apa? Sehingga yang harus dilakukan itu adalah waliyakun talabuka liizharil ubudiyah. Sehingga doamu itu hanya untuk menunjukkan penghambaan dirimu secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Dan doamu itu adalah pelaksanaan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ya karena ketika pemberian itu semuanya atau semua pemberian itu bermasalah, semua permintaan kepada Allah Ta'ala itu bermasalah, ya kan? Dan ketika harus berdoa, maka doanya itu adalah untuk melaksanakan tadi izharon lil ubudiyah. Doanya itu harus mengarah kepada menampakkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa qiyaman bi huquqir rububiyah. Dan doa itu merupakan pelaksanaan atas hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu jangan sampai ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, kemudian di dalam diri kita, kalau saya nggak berdoa, saya nggak bakalan dikasih. Kalau misalnya yang pengen kandang gitu, nggak bakalan dikasih kandang oleh Allah Ta'ala. Kalau yang pengen cewek gitu, kalau nggak berdoa maka dia tidak akan mendapatkan cewek. Kalau dia itu nggak berdoa punya anak, maka dia tidak akan dikasih anak oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Atau berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, kalau dia nggak doa nggak bakalan dapat kerjaan. Ya nggak kayak gitu Allah Ta'ala. Kenapa? Karena apa? Ya karena memang sebenarnya di awalnya itu Allah Ta'ala sudah menentukan di alam azali bahwa fulan itu akan mendapatkan pekerjaan, fulan akan mendapatkan rizki, dia akan mendapatkan istri, mendapatkan cewek, mendapatkan anak dan seterusnya. Gitu. Makanya nggak bisa setelah itu ditambahi oleh Imam Ibnu Athaillah, kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi ataihi sabiq. Nggak mungkin. Mana bisa pemberian Allah Ta'ala di alam azali dikaitkan dengan doa yang dilakukan oleh seorang hamba. Nggak bisa. Ya karena pemberian Allah dari alam azali ya alam azali. Mau dia berdoa, mau dia tidak berdoa, ya maka tetap dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah memang hanya saja ini kan makomnya orang-orang yang sempurna gitu kan, bukan makomnya para muridin, orang-orang yang sedang berproses menuju Allah Ta'ala. Ya, sehingga
setidaknya lah dia itu tidak menganggap bahwa doanya itu adalah sebab dari pemberian Allah. Berdoa berjojong, berdoa melanjut terus menerus berdoa dalam urusan apapun, kan? Dalam urusan apapun, kemudian dalam keadaan apapun, ya, yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya terbatas pada urusan akhirat saja, tetapi juga urusan dunia. Kenapa? Ya karena barangkali Allah taala melihat diri kita yang selalu berdoa terus menerus, kemudian Allah taala itu kasihan kepada kita karena melihat bahwa hambanya selalu terus menerus berdoa sementara isi dari doanya itu belum kunjung diberikan pada waktu itu. Sehingga karena dia melihat, Allah Ta'ala melihat merasa kasihan dengan hamba-hambanya, kemudian doa itu dikabulkan dalam waktu yang lebih cepat. Itu makanya sabar dong, mendoa apa ya doa yang kawin mah. Nah itu karena Allah Ta'ala itu lebih tahu tentang kebutuhanmu dan kebutuhan kita semua, kan gitu. Oke, lanjut. Dan tadi ketika seseorang itu menjadikan doanya sebagai sebab, seseorang itu menjadikan doanya sebab diberikannya sebuah pemberian dari Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang pemahamannya tentang Allah Ta'ala itu sedikit. Kenapa? Li'annal fahma anillah yaqtadil iktifa'a bi ilmihi wal istighna'a bi ma'rifatihi fala yahtaju ila syai'in. Ya karena orang yang memahami, orang yang paham tentang Allah Ta'ala, dia itu akan merasa cukup tentang ilmunya Allah, tentang ketidakbutuhan Allah, bahkan kepada doa kita, ketidakbutuhan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah kita, dari amal-amal kita, fala yahtaju ila syai'in, sehingga Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada sesuatu, wala yatawaqqafu ala syai'in, dan tidak bergantung kepada sesuatu. Ketika Allah Ta'ala ingin memberikan kepada hambanya, ya misalnya seperti para nabi dan para rasul, mereka itu awalnya tidak riyadhah dulu, tidak puasa dulu, ya kan? Tidak banyak zikir dulu, tidak banyak sholat dulu. Ujuk-ujuk mereka langsung aja diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang rasul. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengangkat mereka menjadi nabi. Tiba-tiba Allah Ta'ala mengangkat menjadi seorang wali. Kalau wali setelah nabi dan rasul itu adalah pemberian Allah. Pemberian Allah yang tidak tergantung kepada doa kita. Misalnya si A, si Dido misalnya, dia nggak doa nggak apa, riyadhah enggak misalnya, puasa enggak, zikir enggak. Tapi ketika Allah Ta'ala ingin menjadikan dirinya sebagai seorang wali, otomatis satu kedip mata saja dia jadi wali. Itu contoh ini Suganda ya, ya. Nah sehingga pemberian Allah Ta'ala itu tidak tergantung atau bergantung kepada doa. Nah sehingga ketika kita berdoa jangan sampai saya ini banyak doa loh, sudah banyak doa ini, sudah sekian tahun berdoa, ya kan? Berarti saya udah keren dong, gitu. Doa saya diijabah, kan bukan kayak gitu padahal doa itu adalah bukti bagi seseorang bahwa dirinya itu adalah benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu adalah orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya itu bukan apa-apa. Dia ingin menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang benar-benar, bukan hamba Allah Ta'ala yang KW. Ya, karena biasanya ketika seseorang itu mempelajari tasawuf setengah-setengah, itu kan,
kemudian membaca bab doa, kemudian mendengar keterangan kemarin bahwa kita itu tidak perlu berdoa kepada Allah Ta'ala. Terus ngapain saya doa? Allah Ta'ala itu sudah tahu apa yang saya mau. Meskipun kita tidak berdoa, kan songong jadinya. Jadi dia tidak, maksudnya dari dirinya itu tidak ada bukti penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam bentuk apa? Tidak ada buktinya di situ, tidak ada tanda-tandanya lah. Ya, ibaratnya seperti seseorang yang pengen nikah gitu kan, ada tanda-tandanya. Tuh kan, yang pengen nikah yang udah ngebet gitu. Misalnya dia itu apa namanya? Ya, usahanya itu semangat untuk mengumpulkan modal kawin, ya kan? Atau dia itu apa, mendekati banyak cewek gitu misalnya. Emang kerasa gitu. Atau dia itu apa namanya, dari sisi penampilannya itu pengen terlihat keren oleh siapapun, baik dengan orang yang sudah dikenal atau belum dikenal gitu. Nah itu kan tanda-tanda dari seseorang yang pengen kawin gitu kan. Nah kemudian bagaimana dengan tanda-tanda seseorang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya salah satunya adalah dengan dia berdoa. Berarti ketika dia berdoa, ketika dia minta kepada Allah Ta'ala, dia itu berarti masih butuh dengan Allah Ta'ala, masih butuh dengan Allah Ta'ala, masih butuh dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sehingga dia itu ketika berdoa, doanya itu dalam keadaan yang serius. Ketika berdoa dia sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Misalnya ketika dia berdoa, Allahumma zawwijni zaujatan sholihah gitu, misalnya. Ya pokoknya habis sholat, Assalamualaikum, jalan. Berkali-kali seperti itu kan berarti belum ada pembuktian bahwa dirinya itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum ada penghambaan diri, bukan belum ada, tapi belum muncul tuh tanda-tanda penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal tadi salah satu fungsi dari doa itu adalah membuktikan bahwa dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun belum totalitas. Gitu ya. Itu orang yang pemahamannya itu sedikit tentang Allah Ta'ala, sehingga waliyakun talabuka li izharil ubudiyah tadi yang barusan dijelaskan. Seharusnya doa kita itu adalah sebagai pembuktian atas penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, satu, dan yang kedua waqiyanan bihuquqir rububiyah, dan pelaksanaan terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya hal ini diperkuat dengan ucapan dari Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Sering kali disebutkan namanya Syabul Hasan. Kata beliau, la yakun hadzuka minad du'a al-farah biqada'i hajatik fatakuna minal mahjubin wal yakun hammuka munajata mahbubik. Jangan sampai harapanmu dari doa itu hanyalah, atau bagianmu dari doa itu hanyalah merasakan kebahagiaan ketika hajatmu dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita berdoa, seringkali berdoa, kemudian kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala, kan senang. Jadi kesenangan kita itu berdasarkan atas apa? Karena kebutuhan kita dipenuhi. Kalau kita hanya seperti itu yang kita kejar, maka kita akan menjadi orang yang bagaimana? Fatakuna minal mahjubin. Kita akan menjadi orang-orang yang dihijab, ditutup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak bertemu.
tidak kunjung bertemu dengan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita hanya senang dengan apa? Dengan dikabulkannya doa, dengan dicukupinya kebutuhan kita. Doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa tadi? Sehingga kita merasakan kebahagiaan, hanya itu saja, maka kita akan menjadi orang yang dihalangi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga liyakun wal yakun hamuka munajata rabbik mahbubi. Sehingga yang harus dilakukan itu adalah yang kita niatkan ketika kita berdoa, kemudian Allah Ta'ala misalnya mengkabulkan hajat kita, maka niat dalam berdoa, niat dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala itu adalah bermunajat kepada kekasih kita. Nah ini kan memang berat gitu ya, terutama bagi kita kalangan orang awam, kalangan muridin, para salikin, para sairin. Jadi biasanya kita itu senang doa, ya Allah, hari ini saya belum punya rokok, maka berikanlah ya Allah rokok jarum coklat 2 bungkus ya. Atau sampurnamil 2 bungkus ya. Atau sapu jagat 2 bungkus, atau propos 2 bungkus. Nah, ya kan? Nah kalau diijabah oleh Allah Ta'ala, kan senang doang biasanya kita itu, ya kan? Itu udah hebat itu, udah hebat. Tetapi yang lebih hebat lagi adalah seseorang yang ketika berdoa kemudian diijabah oleh Allah Ta'ala, dia ketika berdoa niatnya adalah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah sehingga di sini ada 2 makom sebenarnya, ada 2 tingkatan. Tadi dalam doa ada yang tidak meminta apa-apa dari Allah Ta'ala, tetapi yang dia mintakan hanyalah menjadi hamba Allah Ta'ala, hanyalah cinta Allah Ta'ala, hanyalah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu makomnya para arifin, orang-orang yang sudah dekat, orang-orang yang sudah kenal, sudah cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau makomnya ahlil bidayat, kalau makomnya orang-orang yang masih dalam kategori pemula seperti kita yang sedang belajar-belajaran ini bukan belajar beneran, belajar-belajaran, yang belajar-belajaran kemudian yang masih ikut-ikutan gitu dalam thariqah atau ikut nimbrung aja lah dalam thariqah atau dalam ilmu tasawuf, ya kita itu ahlul bidayah. Maka ahlul bidayah itu apa? Apa yang diperbolehkan kepada mereka? Fayurakhasu lahum fi talabil hajat. Terdapat kemurahan, keringanan untuk mereka dalam meminta kebutuhan-kebutuhan dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi misalnya setiap harinya butuh rokok, minta rokok, ya Allah saya butuh rokok setiap harinya. Kemudian dia butuh duit, ya Allah saya butuh duit sekian jumlahnya. Gitu. Selanjutnya yang diperbolehkan lagi, wa fi kasratid du'a wa tadarru'at. Boleh bagi kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak bersimpuh, tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala, boleh. Bahkan doa bagi orang-orang yang masuk dalam kategori ahlul bidayat, para pemula seperti kita, itu bukan boleh lagi, tetapi hukumnya bisa menjadi wajib au mandubun, bisa menjadi wajib atau bahkan bisa menjadi sunnah, tergantung kebutuhan apa.
yang sedang dia butuhkan. Nah, dan bagi mereka, bagi kalangan kita ini ahlul bidayat, itu ketika kita berdoa justru harus selalu memperbanyak motivasi untuk selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, wal ilhahi fihi, dan juga terus mengulang-ulangi doa supaya apa? Ya tadi, mudah-mudahan dengan adanya doa ini, ya meskipun bukan menjadi sandaran utama ya, karena kita tidak boleh menyandarkan diri kita kepada doa lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan apa yang kita inginkan. Apa itu? Bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita itu belum pantas untuk mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Nah, sehingga dalam doa itu harus ada adabnya. Gitu tuh. Ini ada nih aturannya. Wa yanbaghi an yata'addaba fid du'a fala yad'u bimamnu'in syar'an. Dalam doa itu harus beradab. Yang pertama, dia tidak boleh berdoa dengan hal yang dilarang oleh syariat. Apa misalnya? Ya Allah, saya itu pengen diperbolehkan untuk nyolong. Ya Allah, saya berdoa kepadamu agar sholat itu tidak diwajibkan kepada diri saya. Gimana teman? Ya Allah, saya itu berdoa kepadamu agar saya tidak diwajibkan puasa. Ya, dan seterusnya lah. Pokok hal-hal yang diharamkan itu diperbolehkan untuk dirinya, hal-hal yang diwajibkan itu tidak lagi wajib untuk dirinya. Itu nggak boleh doa-doa yang seperti ini. Itu. Wala mumtani'un aklan. Doa yang secara logika itu tidak diperbolehkan. Misalnya apa? Apa contohnya? Seorang laki-laki pengen ngelahirin anak. Ragil. Hah? Kan gak ada sel telur ya. Ya kan secara logika mustahil. Atau seseorang yang secara apalagi yang mustahil itu? Dia itu apa sih contoh yang mustahil lagi itu secara akalnya? Aneh. Oh ini misalnya dia itu pengen dikembalikan kepada umur muda. Jadi misalnya sekarang dia itu umurnya 25 tahun. Kemudian dia pengen dikembalikan ke umur ke umur 1 tahun. Supaya apa? Karena kalau anak yang umurnya 1 tahun itu biasanya kan kalau ketemu dengan cewek-cewek itu suka diciumin kan? Wah, iya benar. Ya, tapi iya kalau umur setahun, 2 tahun gitu kan diciumin biasanya. Nah misalnya ada seseorang yang sekarang umurnya 25 tahun, dia pengen dikembalikan oleh Allah Ta'ala ke umur setahun. Tujuannya apa? Tadi biar bisa diciumin oleh cewek-cewek kan gitu. Ya kan gemes gitu kan. Itu nggak boleh juga. Karena itu secara akal mustahil. Itu kan secara akal mustahil. Nah kemudian selanjutnya wa yakunu bitalattufin. Kemudian doanya itu adalah dengan doa yang lembut. Ya kan? Doa yang lembut maksudnya dengan kelembutan itu yang nggak boleh maksa dong. Ibaratnya ketika kita memiliki atau memiliki satu kepentingan dengan seseorang, nggak mungkin orang lain itu kita paksa kamu harus mau gitu. Ya bisa jadi sih. Ya tapi setidaknya itu nggak sopan. Ya maka ketika berdoa itu harus dengan bahasa yang lembut. Gitu. Wang kisarin. Dia merasa bahwa hatinya ini sudah pecah, maksudnya sudah tidak ada harapan lagi kecuali kepada Allah. Wa dhuhuri faqatin. Dan ketika doa itu harus menunjukkan
rasa butuhnya yang sangat kepada Allah Ta'ala. Dan wattirarin, dan doanya itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat terdesak. Jadi kondisi yang mendesak itu seakan-akan kalau tidak diijabah oleh Allah Ta'ala maka dia akan meninggal gitu. Perasaannya seperti itu. La bimbisatin, bukan dengan guyon gitu. Jadi berdoa, ya Allah yang rabi gitu. Yang kawinnya. Nah. Tadi itu kurang diajaran doa. Al-Qadab Al-Kabir, Al-Qadab Al-Kabir. Lanjut. Wa idlalin, atau doanya itu ngerayu. Doanya itu ngerayu ke Allah Ta'ala. Ya kan? Fa inna dzalika maqamur rijal wa ahlil makanati wal kamal. Karena dengan doa-doa yang tadi, dengan bahasa yang seakan-akan kayak guyon, kemudian dengan dengan bahasa-bahasa yang rayu ke Allah Ta'ala, itu bagi rengek lah, itu ke orang-orang yang sudah mencapai maqamar rijal, para ahli ma'rifat yang kema'rifatannya itu sempurna. Sehingga ya kita harus tahu diri ya, maksudnya bahasanya ya disesuaikan dengan kondisi kita. Bahasanya jangan sampai kita berlebih-lebihan gitu di dalam meminta. Yaitu adalah sebagian dari adab-adab doa yang ketika kita berdoa maka ini adalah bagian dari adab-adabnya. Itu ya. Jalla hukmul azali an yandhafa ilal il. Ya karena kenapa tadi jangan sampai kita menjadikan doa itu menjadi penyebab pemberian Allah Ta'ala kepada kita, ya. Dan kemudian doa kita itu harus menunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala, ya. Karena jalla hukmul azal, hukum azali yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala itu tidak mungkin ditambahkan dengan alasan-alasan atau penyebab-penyebab. Ya maksudnya Allah Ta'ala itu tidak akan merubah ketentuan di dalam di dalam alam azali, ya. Kemudian oleh doa kita ketentuan itu bisa dirubah. Emang kita siapa? Kalau memang ada seseorang yang ahli ma'rifat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, ya bisa. Orang-orang yang tokoh-tokoh seperti itu bisa untuk merubah hukum azali, gitu ya. Ya aslinya bukan merubah hukum azali sih, tetapi menempatkan hukum azali itu kepada tempat yang lain. Yang aslinya harus terjadi di alam nyata, kemudian dipindahkan kepada alam mimpi, ya kan? Contohnya itu ada di mana gitu, nggak perlu dicontohin karena ini sudah sejam lebih. Masya Allah ya Rabb. Nah, sudah sejam lebih. Nah sehingga hukum azali itu tidak mungkin dikaitkan atau ditambahkan oleh penyebab-penyebab yang diantaranya adalah doa kita, iman kita siapa kan gitu. Ya maka kita harus tahu diri. Nah untuk bab selanjutnya, babut taslimi li amrillahi wa tarkil ikhtiyar. Nah, ini bab pasrah kepada perintah Allah dan tidak berikhtiar, tidak berusaha, tidak berupaya. Nah, ini nanti juga kalau penjelasannya setengah-setengah nanti khawatir salah paham nanti ya. Pasrah be, ujungnya sesat kan gitu. Waduh bahaya kan. Babut taslimi li amrillahi wa tarkil ikhtiyar. Allahu ta'ala a'lam. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.